tanya kegiatan MPLS, Pak. Ada. Baik, karena ada sebagian teman-temanmu yang baik, karena ada sebagian teman-temanmu yang tidak pakai topi, makanya yang laki-laki semuanya tidak usah pakai topi. Ya, bukan topi. Izin dan MPLS SMK Negeri 4 Kota Bogor membentuk generasi Z yang berani damai dan menolak perundungan. Kegiatan MPLS SMK Negeri 4 Kota Bogor bersama TNI mempersiapkan diri generasi bangsa yang tangguh dan mandiri menuju Indonesia Emas di masa yang akan datang. TNI dari Satuan Pas Pampres dari Lawang Gintung, Bogor menggodok mental siswa baru SMK Negeri 4 Kota Bogor. Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS yang berlangsung di lapangan olahraga SMK Negeri 4 Kota Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Saat ditemui oleh awak media DBS News TV, Ketua MPLS Mulyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengatakan, saya mau tanya kegiatan MPLS, Bapak sebagai apa di sini di SMK Negeri 4? Baik, saya selaku Ketua MPLS, nama saya Mulyadi, saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian Itu Pak, ini kan ada kerjasama dengan pihak TNI. baik, MPLS sebetulnya dilaksanakan 3 hari. Oh, iya. Sebetulnya MPLS itu ada 3 hari dengan menggunakan panduan baik dari pemerintah pusat maupun panduan dari gubernur yang menekankan kepada bahwa peserta didik sekarang yaitu ke arah ke Gen Z, generasi Z, di mana mereka harus siap berani damai dan berani menolak kekerasan atau perundungan. Nah, sementara saat ini sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, anak-anak kita yang berasal dari beragam macam sekolah dan melalui jalur-jalur PPDB yang begitu variasi dan beragam, maka kami perlu adanya suatu keseragaman. Selain MPLS ini, maka kami tambah yaitu dengan kegiatan wawasan kebangsaan dengan melibatkan TNI, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti mereka, tapi kita lebih mengarahkan kepada pembentukan karakter dan kedisiplinannya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini semua tujuan kita melalui visi misi sekolah yaitu menciptakan anak-anak yang berwawasan kebangsaan dan juga generasi Z yang memang siap untuk menghadapi masa depan, yang siap untuk damai dan berani menolak kekerasan. Terima kasih. Ini artinya sama dengan membentuk jati diri mereka, Pak? Betul, membentuk karakter. Membentuk karakter. Ya, betul. Dengan membentuk karakter, bukan hanya wawasannya saja yang kita buka, bagaimana kita ketahanan nasional, ketahanan sekolah. Nah, dengan karakter yang baik, insya Allah sekolah akan selalu bisa bertahan dan siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan karakter-karakter yang saat ini dibentuk. Walaupun Gen Z, tapi tuntutan dunia kerja tetap dengan aturan-aturan yang beragam. Oleh karena itu kita coba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri dengan berbagai macam usaha. Salah satunya adalah ini, yang terpenting karakter dan budi pekerti di siswa SMK Negeri 4 Kota Bogor tetap terjaga. Satu lagi Pak, harapan Bapak Pak untuk ke depan SMK Negeri 4 ini seperti apa yang Bapak harapkan? SMK Negeri 4 saya berharap tetap jaya dan makin jaya. Yang terpenting seluruh dari alumni kita dari 3 moto yang ada, yaitu bekerja otomatis itu prioritas, semua akan diterima menjadi karyawan di perusahaan. Yang kedua, mereka bisa meraih keduanya yaitu dengan melanjutkan ke perguruan tinggi melalui pendidikan yang lebih tinggi, dan yang paling penting adalah mereka berwirausaha. Itu harapan kami. Pak, di SMK Negeri 4 ini Pak, saya mau tanya ada berapa jurusan? Saya belum tahu. Baik, kita ada 4 jurusan Pak. Yang pertama yaitu TPLM, yaitu Teknik Pengelasan Fabrikasi Logam. Kemudian ada PPLG, ada TJKT, dan Teknik Otomotif. Kalau pelatihnya ataupun pembimbingnya dari mana Pak? Yang mana nih pelatih? Dari semua jurusan aja? Baik, dari semua jurusan itu sudah dikelola dan dikepalai oleh kepala program masing-masing, dengan guru sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, yang sudah mengikuti magang industri maupun pendidikannya juga sudah sesuai dengan pendidikan keprofesian mereka, yaitu dengan harapan mudah-mudahan semuanya bisa sukses. Sejauh mana Pak hubungan dengan pihak pengusaha Pak?
pihak pengusaha sejauh ini adalah mereka banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke kita. Nah, sejauh ini kita tidak lagi menyebar anak-anak untuk berangkat ke industri, tapi justru industri yang datang ke kita untuk melakukan rekrutmen dengan rekanan-rekanan kerja, dan kurikulum yang ada di kita juga sudah disesuaikan melalui sinkronisasi kurikulum. Gitu. Bukan, kita tidak hanya menggunakan kurikulum Merdeka, tapi kita juga melakukan sinkronisasi kurikulum antara industri dengan sekolah, biar semua kebutuhan industri diselaraskan dengan kebutuhan sekolah juga. Mantap. Oke, siap. Makasih Pak. Baik, sama-sama Pak Hamid. MPLS sebetulnya dilaksanakan 3 hari dengan menggunakan panduan baik dari pemerintah pusat maupun panduan dari gubernur yang menekankan kepada bahwa peserta didik sekarang yaitu ke arah ke Gen Z generasi Z, di mana mereka harus siap berani damai dan berani menolak kekerasan atau perundungan. Sementara saat ini sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi anak-anak kita yang berasal dari beragam macam sekolah dan melalui jalur-jalur PPDB yang begitu variasi dan beragam, maka kami perlu adanya suatu keseragaman. Selain MPLS ini, maka kami tambah yaitu dengan kegiatan wawasan kebangsaan dengan melibatkan TNI, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti mereka, tapi kita lebih mengarahkan kepada pembentukan karakter dan kedisiplinannya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini semua tujuan kita melalui visi misi sekolah yaitu menciptakan anak-anak yang berwawasan kebangsaan dan juga generasi Z yang memang siap untuk menghadapi masa depan untuk damai dan berani menolak kekerasan. Harapannya SEM Negeri 4 saya berharap tetap jaya dan makin jaya, yang terpenting seluruh dari alumni kita dari 3 motto yang ada yaitu bekerja otomatis itu prioritas, semua akan diterima menjadi karyawan di perusahaan. Yang kedua, mereka bisa meraih keduanya yaitu dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang paling penting adalah mereka berwirausaha. Dari Kota Bogor, Hamid Firdaus mengabarkan. Naik ya, tunggu di atas, turun. Ya naik, itu 2, turun. 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 Ya, berdiri. Duduk diam, tidak cengeng-cengeng. Untuk ada yang sudah tahu Pak Pampres itu apa? Ada yang tahu Pak Pampres apa itu? Besarnya itu kita sedikit saja cerita kalau Pak Pampres itu pengawalannya memang untuk presiden dan juga untuk tamu negara setingkat presiden. Mungkin kalau lebih mengenal lebih jauh silahkan nanti kita ya curhat saja, nggak apa-apa. Tukar pengalaman. Mungkin namanya ini kayak kalau dibilang itu ya kayak anak-anak semua saya. Saya di Lampung sudah 5 tahun mengabdi di Pasampres. Warga tempat tinggal saya di silahkan kalau lewat mau mampir silahkan. Itu terbuka. Materi hari ini saya minta tetap semangat. Tolong dibantu ya. Kalau mau diapa itu mungkin perkenalan dari saya itu beliau ini dibilang orang Amerika. Kalau mungkin mau belajar berenang sama beliau, jagonya Samudra sudah berenang sama beliau. Mari kasih tepuk tangan ini. Mungkin bisa perkenalan diri. Luar biasa, sudah tahu namanya. Silakan Bapak perkenalan diri. Nama Sulaiman, saya dari Angkatan Laut Samarinda. Mas Pampres sudah 5 tahun sama saya.
ceria. Oke? Waktunya istirahat, yang harus izin ke kamar mandi, ke toilet, makan, bisa izin sama OSIS. Kita beri waktu. Kamar mandi berapa menit? Sekian mandi sebentar. Oke? Terima kasih semuanya. Mengingatkan lagi, kita di sini itu suatu kelompok, namanya saudara kita yang di kiri kanan kita ini saudara kita untuk sementara di sini. Kalau kemungkinan mungkin ada kemana, kok ini sebelah saya kemana, cari. Jangan kalau dibilang itu nggak mau tahu. Bahasa kasarnya kita tuh apatis, nggak mau tahu. Tapi kalau untuk siswa semua ya dicari. Saudara semua ini saudara. Hidup sebelahan, dia ngigo berjalan sendiri, kita kan nggak tahu. Tahu-tahu dia duduk di pohon gimana coba?